kita dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan agama, mencapai kemenangan hidup dunia dan akhirat. Jadi untuk itu, supaya kita hidup ini, kita dituntun oleh agama. Karena dengan dituntun agama itulah baru kita mendapat kemenangan hidup. Jadi orang yang hidup yang tidak dituntun oleh agama, maka dia tidak akan mencapai kemenangan hidup dunia dan akhirat. Jadi mengamalkan dan belajar agama itu adalah harga mati bagi kita untuk menjalani hidup ini. Tidak ada tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan agama itu. Maka apa yang diajarkan di dalam agama? Yang pertama, kita dituntut berakidah atau beriman kepada Allah dan Rasul, agar kita tidak berpandangan melewati akidah. Yang pertama, kita harus beriman, berakidah kepada Allah dan Rasul, supaya dalam pandangan kita selalu berpandangan kepada Allah dan Rasul, yaitu apa pandangan kita? Yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang memberi rizki kepada kita Allah. Itu keyakinan pandangan kita, pendirian kita. Juga Rasul memberitahu kepada kita supaya kita dekat dengan Allah. Jadi dalam hidup ini yang kita cari adalah ridha Allah, sayang Allah. Nah, itu dapat kita ketahui dari petunjuk Rasul dengan berakidah. Yang kedua, apa yang diajarkan dalam agama? Kita dianjurkan oleh agama agar dapat menahan hawa nafsu dan godaan syaitan, supaya kita tidak mengikuti hawa, keinginan-keinginan selain Allah, keinginan kepada syahwat, kepada maksiat, kepada dunia, kepada pangkat kedudukan, dan juga menahan godaan syaitan. Karena kita tahu syaitan itu adalah inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu selalu menarik kita, mengajak kita kepada kejelekan. Jadi kita tahan itu. Itu diajarkan dalam agama. Tujuannya supaya kita dapat berakhlak mulia, amanah. Jadi kalau nafsu kita tidak baik, tidak bisa berakhlak yang mulia. Amanah terhadap pangkat, terhadap harta, hidup, itu tidak ada. Sabar, tawadhu. Maka kalau akhlak kita itu sudah baik, dengan demikian kita dapat berhubungan baik dengan hamba-hamba Allah dan makhluknya. Kita dapat husnul muasyarah, bagus gaul dengan hamba Allah, dan juga bagus akhlak kita, hubungan kita dengan Allah pencipta alam. Yang ketiga, apalagi yang diajarkan dalam agama kita? Kita dianjurkan bermakrifat. Arti makrifat itu mencintai Allah, supaya batin kita ini penuh cintanya kepada Allah. Dan maknanya lagi, kita melihat sesuatu yang terjadi pada diri kita dan alam semesta, itu semua datang dari perbuatan dan kehendak Allah. Apa yang terjadi pada diri kita, sakit umpamanya, senang, susah, sempit, kemudian pada alam semesta ini, perubahan alam ini, asbab-asbab itu semua datang dari perbuatan Allah, muncul daripada kehendak Allah yang sesuai dengan ilmunya pada asal. Jadi kalau kita dapat bermakrifat, kita dapat kembali bahwa yang terjadi pada diri kita dan alam semesta itu sudah ada pada ilmunya Allah. Jadi kita tidak
galau, kita tidak susah, kita tidak gundah dengan apa yang terjadi pada diri kita. Baik yang terjadi itu baik, ataupun yang terjadi itu tidak baik pada diri kita. Itu kita bisa dapat kembali kepada Allah. Sehingga kita menjalankan hidup berpegang kepada Allah, tidak berpegang kepada asbab termasuk diri kita. Pintar kita bukan dari kita, kaya kita bukan dari kita, sehat kita bukan dari kita, maju daerah itu bukan juga dari kita, dari Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat itu bukan dari kita, bukan karena kepintaran si fulan, kepintaran si pulin, gagasan fulan pulin, tidak ada. Itu semua adalah dari Allah Ta'ala. Maka kalau kita umat Islam ini dapat memahami agama seperti ini, belajar agama seperti ini, maka insya Allah mendapat kemenangan hidup dunia dan akhirat. Di mana kita berada, kapan dan di mana saja. Jadi agama yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Abuya dalam tauhid tasawuf ini. Bukan hanya kita sekedar akidahnya saja, tapi di samping kita berakidah, menjalankan hukum syara, kita dapat memperbaiki nafsu kita, juga dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperbaiki nafsu dan makrifat ini, yang kata Pak Jasman tadi, sudah tidak ada lagi pakarnya. Mungkin kalau akidah banyak yang membicarakan, hukum syara banyak yang membicarakan, tapi pakar atau ahli, orang yang telah mampu untuk memahamkan dan memasukkan dalam dada umat tentang nafsu ini, tentang ma'rifat ini, inilah yang ada dalam tauhid tasawuf. Demikian.